Asal-usul dan taksonomi tanaman aglonema. Aglonema diyakini berasal dari daratan Asia, menyebar dari wilayah Cina bagian selatan, Thailand, Burma, Indonesia hingga Filipina. Habitat asli tanaman ini adalah tempat-tempat terlindungi seperti di bawah tajuk rindangan hutan dengan intensitas cahaya yang rendah. Aglonema alam adalah aglonema yang asli dan bukan hasil dari persilangan. Tanaman ini memiliki ciri warna daun yang dominan hijau dengan kombinasi warna putih. Lalu, tanaman ini mulai populer ketika seorang ahli botani, Gregory Garnadi Hambali, melakukan persilangan antara spesies Aglonema rotundum dengan Aglonema commutatum. Aglonema rotundum sendiri adalah spesies aglonema asal Sumatera, sedangkan Aglonema commutatum merupakan spesies asal Filipina. Hasil persilangan kedua spesies ini menghasilkan corak warna kemerahan dan dikenal dengan nama Pride of Sumatra. Aglonema berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata aglos yang berarti terang dan nema yang berarti benang atau benang sari. Maka tanaman aglonema dapat diartikan sebagai pembawa energi terang. Selain nama aglonema, tanaman hias daun atau foliage plant ini juga mempunyai nama lain seperti Chinese evergreen yang diberikan karena orang yang pertama kali melakukan budidaya aglonema adalah orang Cina. Sedangkan di Indonesia, aglonema dikenal dengan nama Sri Rejeki yang dipercaya sebagai pembawa rejeki. Taksonomi aglonema, filum Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledone, ordo Aracelis, famili Araceae, genus Aglonema, spesies Aglonema sp. Bagian-bagian tanaman aglonema. 1. Akar. Akar aglonema adalah akar serabut atau disebut juga wild root atau akar liar, karena semua akar tumbuh dari pangkal batang dan berbentuk serabut. Akar yang sehat berwarna putih dan tampak berisi atau gemuk, sedangkan akar yang sakit berwarna coklat. 2. Batang. Sebagian besar batang tanaman Sri Rejeki bertekstur pendek. Jika diraba, terlihat lentur atau lembek karena di dalam batangnya berisi air dan getah. Pada umumnya, batang tanaman Sri Rejeki hanya berukuran 1-3 cm saja. Sekalipun cukup pendek, ini yang membuat tanaman begitu elegan jika dilihat. Apalagi warna batangnya semu putih pucat dipadu dengan hijau kemerahan. 3. Daun. Daun aglonema berbentuk lonjong, juga ada daun yang berbentuk oval hingga bulat sempurna. Daun memiliki helai yang tipis. Sekalipun demikian, jika dipegang, tekstur daun terasa kaku, terutama daun yang sudah tua. Daun berwarna hijau dengan total berwarna putih atau merah yang menyebar dari pangkal hingga ujung daun. 4. Bunga. Bunga aglonema sangat sederhana, termasuk bunga majemuk tak terbatas dan tergolong bunga tongkol atau spadix. Bunga berbentuk bulir tumbuh di ketiak daun. Sebagaimana golongan Araceae lainnya, bunga aglonema tertutup oleh spata yang berfungsi untuk menarik serangga serta merupakan perangkap bagi serangga yang mengunjungi bunga. Pada tongkol, bunga jantan terletak di bagian atas, sedangkan bunga betina di bagian bawah. Biasanya bunga jantan dan betina tidak masak secara bersamaan. Bunga jantan yang sudah masak akan terdapat serbuk sarinya yang juga berwarna putih. 5. Buah. Buah tanaman aglonema berbentuk beri bulat agak lonjong mirip buah melinjo. Kulit buah berwarna hijau pada saat muda dan berubah warna menjadi kuning hingga merah bila masak. Biji akan masak setelah 6 hingga 12 bulan tergantung spesies dari penyerbukan yang berhasil. Biji bagian dalam berkulit keras dan dapat berkecambah 1 hingga 6 bulan setelah penyemaian. Syarat tumbuh tanaman aglonema. Tanaman aglonema ideal tumbuh baik pada ketinggian 300-400 meter di atas permukaan laut. Sedangkan suhu yang ideal berkisar antara 23-30 derajat Celcius. Di dataran rendah, pertumbuhan satu helai daun memerlukan waktu 25 hari, sedangkan pada dataran lebih tinggi memerlukan waktu 35 hari dikarenakan suhunya lebih sejuk.
Cahaya matahari yang terlalu terik dapat membakar helai daun aglonema. Akan tetapi, bila kekurangan cahaya, tanaman akan terhambat pertumbuhannya. Tanda-tanda kelebihan cahaya matahari adalah daun aglonema menjadi pucat, putih, dan bahkan ada titik-titik gosong atau terbakar, serta daun terlihat cenderung tegak atau sudut antara daun dan batang kurang dari 45 derajat. Tegaknya daun itu sebetulnya merupakan mekanisme pertahanan diri aglonema agar cahaya yang menimpa daun tidak terlalu banyak. Pada prinsipnya, aglonema tidak memiliki media tanam yang khusus. Namun, yang pasti media tersebut harus dapat menjaga kelembapan atau tidak terlalu basah dan mempunyai drainase yang baik. Beberapa bahan media yang digunakan yaitu potongan pakis, sekam bakar, pasir, dan kokopet. Jenis-jenis aglonema. Di Indonesia, aglonema memiliki kurang lebih sekitar 30 spesies. Aglonema tersebut terdiri dari aglonema lokal dan aglonema impor. Contoh aglonema lokal yaitu aglonema merah, aglonema dut anjamani, aglonema andini, aglonema rotundum, dan lain-lain. Sedangkan contoh aglonema impor yaitu aglonema emerald, aglonema sweet dream, aglonema black lipstick, dan lain-lain. Berikut merupakan beberapa jenis-jenis dari aglonema. 1. Aglonema lipstick. Aglonema lipstick memiliki ciri yang khas yaitu perpaduan warnanya meliputi warna hijau di bagian tengah daunnya, sedangkan bagian pinggirnya berwarna merah terang. 2. Aglonema cochin. Sebagian besar tanaman ini memiliki daun yang berwarna merah dengan memiliki bercak hijau putih pada bagian tengahnya. Warna merah ini yang membuat aglonema cochin sangat dicari oleh para pecinta tanaman hias. Pada bagian batangnya pun juga memiliki warna kemerahan. 3. Aglonema ruby Chiang Mai. Aglonema ruby Chiang Mai memiliki daun yang berwarna hijau dengan bercak putih, kekuningan hingga merah pada bagian tengahnya. 4. Aglonema Venus. Aglonema Venus memiliki ciri fisik batang berwarna hijau dan daun berwarna merah dengan corak hijau menyebar. Namun ada juga yang berwarna merah menyeluruh di seluruh permukaan daun. 5. Aglonema harlequin. Bentuk daunnya besar oval seperti telur, tidak menggulung, tangkainya pendek. Warna khas harlequin yang menawan ini yaitu kombinasi warna hijau agak gelap, bercak kuning, dan tulang daunnya berwarna pink. Cara perbanyakan tanaman aglonema. 1. Biji. Tumbuhan aglonema secara generatif berkembang biak melalui biji. Biji ini hanya dihasilkan oleh tanaman yang sudah cukup dewasa. Sebelumnya aglonema akan berbunga terlebih dahulu dari bunga ini, kemudian akan tumbuh buah. Buah tersebut yang mengandung biji aglonema. Menanam aglonema dari biji sangat mudah. Justru lebih sulit adalah memicu tumbuhnya bunga dari buah yang muncul. Sebab antara bunga jantan dan betina menjadi satu yang dibungkus oleh seludang. 2. Stek batang. Hanya aglonema yang sudah dewasa dan mempunyai batang saja yang bisa diperbanyak memakai stek batang. Perbanyakan tanaman aglonema dapat diperbanyak melalui stek batang. Batang aglonema dipotong dengan menyertakan 2-3 mata tunas. Batang tersebut dapat berupa batang tanpa akar dan tanpa daun, batang tanpa akar dengan daun, batang dengan akar dan tanpa daun, atau batang dengan akar dan daun bagian bawah. Selanjutnya, potong batang tersebut menggunakan pisau yang tajam dan steril. Lalu, pada bagian bawah batang, celupkan dengan zat perangsang akar dan fungisida. Lalu, stek batang ditanam di media steril yang telah disediakan. Media yang digunakan bisa berupa sekam bakar dan pasir. 3. Cangkok. Langkah pertama, potong cup atau gelas plastik, kemudian lingkarkan di sekeliling batang yang akan dicangkok. Satukan potongan menggunakan selotip atau lakban, kemudian masukkan media tanam pada cup yang telah dipasang. Setelah 1 bulan, maka biasanya sudah mulai tumbuh akar dan sudah siap dipotong dan ditanam pada media tanam dan pot yang baru. 4. Anakan. Pemisahan anakan jadi cara paling mudah yang bisa dilakukan. Anakan aglonema yang telah berdaun 3-5 lembar siap dipisahkan dari induk. Pemisahan anakan dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan tanaman dari pot. Kemudian, potong batang yang menghubungkan induk dan anakan tanaman menggunakan pisau tajam. Setelah itu, tanam anakan tersebut pada pot baru yang telah disiapkan.
Letakkan pot tersebut pada tempat yang ternaungi dan tidak terkena sinar matahari maupun hujan secara langsung. Perakaran baru akan tumbuh setelah 3 minggu. 5. Kultur jaringan. Cara perbanyakan dengan kultur jaringan. Tanaman aglonema dapat diperoleh bibit dalam keadaan seragam dan dalam jumlah yang banyak. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mikropropagasi mata tunas pada batang aglonema. Mikropropagasi menghasilkan tanaman aglonema yang steril dalam jumlah yang besar. Menurut Iwono tahun 2008, metode regenerasi yang paling baik adalah pembentukan tunas aksilar, karena plantat yang dihasilkan akan benar-benar sama dengan tanaman induknya. Penggunaan eksplan mata tunas juga dikarenakan pada bagian ini termasuk bagian yang juvenil dan sel-selnya masih aktif membelah sehingga diharapkan eksplan lebih mudah diinduksi. Perawatan tanaman aglonema. Penyiraman. Aglonema termasuk jenis tanaman yang suka keadaan semi basah. Oleh karena itu, aglonema perlu diberi air secukupnya, karena air memang sangat diperlukan untuk kehidupan tanaman. Frekuensi penyiraman yang baik ialah 2 kali sehari. Jika di antara waktu tersebut lingkungan kering, maka dapat dilakukan penyemprotan air yang halus untuk meningkatkan kelembapan. Pada saat musim hujan, penyiraman dilakukan bila kelembapan media telah berkurang. Pengendalian hama dan penyakit. Tanaman aglonema tidak begitu mudah untuk terserang penyakit, hanya saja perlu diperhatikan pada jenis media dan kuantitas penyiraman pada tanaman supaya media tanam tidak menyimpan banyak air dan tidak membuat akar menjadi busuk. Hama pada tanaman ini yaitu hama berupa ulat dan kutu yang memakan organ daun pada tanaman aglonema. Dengan desinfektan untuk membasmi hama dapat digunakan. Penggunaan desinfektan memang dapat dilakukan, namun perlu diperhatikan dalam penggunaannya supaya tidak mengganggu pertumbuhan aglonema. Pemangkasan. Tanaman aglonema yang sudah rimbun sebenarnya menunjukkan pertumbuhan yang bagus, namun sebaiknya dilakukan pemangkasan sebagai bentuk perawatannya. Pemangkasan pada aglonema merupakan pemotongan beberapa daun untuk mendapatkan manfaat tertentu. Di antara manfaatnya adalah tanaman bisa mendapatkan unsur hara dari media tanam lebih optimal. Hal ini dikarenakan saat tanaman rimbun, maka penyerapan unsur hara akan dilakukan besar-besaran oleh tanaman. Akibatnya adalah tidak adanya cadangan nutrisi atau cadangan unsur hara dalam media tanam. Semua habis oleh tanaman dan digunakan untuk daun-daun yang tidak semua produktif. Selanjutnya, saat tanaman rimbun, maka penyerapan sinar matahari menjadi tidak optimal, apalagi oleh anakan baru dan pucuk daun baru karena tertutup oleh daun yang besar dan rimbun. Saat dilakukan pemangkasan, maka daun muda dan juga anakan bisa mendapatkan sinar matahari lebih optimal. Pemangkasan dapat dilakukan dengan menggunakan gunting, cutter, atau pisau yang tajam. Caranya, pilih daun yang sudah tua dengan ciri-ciri berwarna kekuningan atau hijau gelap dan biasanya daun sudah mulai rusak. Penanaman tanaman aglonema melalui perbanyakan anakan. Alat dan bahan. Yang pertama ada pot, yang kedua ada tanah topsoil dan kompos yang telah dicampur dengan perbandingan 2:1, kemudian sekam padi. Adapun untuk bahan tanamnya digunakan 5 jenis dari tanaman aglonema. Yang pertama aglonema jenis Venus, yang kedua aglonema lipstick, yang ketiga aglonema cochin, yang keempat aglonema ruby chiangmai, dan yang kelima aglonema harlequin. Tahapan penanaman. Pertama-tama, dimasukkan terlebih dahulu media tanam yaitu tanah topsoil dan kompos yang sudah dicampur dengan perbandingan 2:1 ke dalam kelima pot yang akan digunakan sebagai tempat media tanam. Kemudian selanjutnya diambil anakan dari kelima jenis tanaman aglonema yang akan kita tanam. Caranya yaitu dengan memisahkan bagian anakan dari induknya, kemudian diangkat dan dipindahkan ke pot yang lain.
Langkah selanjutnya yaitu proses penanaman. Penanaman dilakukan dengan cara membuat terlebih dahulu lubang tanam dengan kedalaman kurang lebih 2 cm. Kemudian diambil anakan dari tanaman aglonema yang sudah dipisahkan dari induknya. Setelah itu dimasukkan ke dalam lubang tanam. Kemudian di atasnya ditambahkan lagi dengan tanah yang sudah dicampur dengan sekam padi. Adapun fungsi dari penambahan sekam padi ini yaitu untuk mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman aglonema. Setelah itu, tinggal dilakukan perawatan pada tanaman aglonema setiap harinya dengan cara disiram, dibersihkan dari gulma, dan lain sebagainya. Penyiraman tanaman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman. Penyiangan gulma bertujuan untuk menghindari terjadinya persaingan hara.